menjadi penderitaan rakyat. Padahal Indonesia penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi apa? Hari ini minyak di Indonesia sangat langka. Maka dari itu rakyat sedang menderita, rakyat sedang menderita. Hei para DPR, bukan ketika kalian hari ini rakyat menangis, hari ini rakyat menderita. Apakah kalian akan diam saja? Katakan saya, kita tidak boleh tegur. Kita sampai hari ini kami jamin aksi ini adalah aksi damai, betul? Akan tetapi apabila nanti ada provokasi ataupun yang melakukan tindakan anarkis, maka dapat dipastikan itu bukan bagian dari masa aksi, betul? Maka peserta aksi wajib hukumnya untuk mengganyang kemudian diserahkan kepada polisi, betul? Akan tetapi apabila dari ada pihak kepolisian yang melakukan tindakan represif maupun anarkis, maka kita mahasiswa akan melawan semangat. Oke, teman-teman, saya harap kita adalah kaum intelektual, bukan preman, betul? Kemudian yang kami ingin sampaikan di depan gedung DPRD, bahwasanya pasal 33 ayat 6 dijelaskan bahwasanya bumi, air, dan seluruh kekayaan Indonesia dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, betul? Akan tetapi di tengah krisis ekonomi akibat pandemi, pemerintah malah sibuk mencari komisi, pemerintah malah sibuk mencari uang-uang nakal yang dipaksakan dikeluarkan oleh masyarakat. Kemudian terkait isu wacana presiden 3 periode dan pemilu akan ditunda pada tahun 2024. Hal itu sudah kami nilai bahwasanya itu adalah tindakan yang inkonstitusional. Kemudian upaya-upaya melakukan amandemen akan tetapi tidak memiliki alasan yang inkonstitusional. Kemudian apakah aspirasi-aspirasi masyarakat kemudian dijadikan big data oleh salah satu menteri? Hal itu datanya tidak pernah dikeluarkan. Katanya 100 juta, ada yang menambahkan 110 juta masyarakat. Presiden 3 periode, masyarakat sepakat katanya. Dapat dari mana itu? Kalau buzzer pemerintah dan elit politik ataupun oligarki itu tidak layak dikatakan wakil masyarakat, betul? Kita sebagai mahasiswa tetap teguh pada apa yang diamanatkan konstitusi. Pasal 7 sudah dijelaskan bahwasanya presiden dan wakil presiden hanya boleh memimpin jabatan 10 tahun, artinya 2 periode. Kalau menambah 3 periode artinya sudah cacat konstitusi. Kemudian di pasal 22E Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwasanya pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali, baik itu presiden, baik itu DPD, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini kita datangi, kita mintai kesepakatannya ataupun sikapnya sebagai wakil rakyat untuk bagaimana bersepakat dengan mahasiswa yang hadir hari ini menolak kebijakan-kebijakan yang dinilai mencederai konstitusi, menolak kebijakan-kebijakan yang dinilai sudah merugikan masyarakat Indonesia. Betul? Hidup mahasiswa. Baik, mohon maaf Bapak yang kami hormati, sebagai pengamanan kami di sini mengganggu kalian, mengganggu aktivitas kalian di bulan yang penuh suci ini, di bulan Ramadan, sehingga kami seakan-akan
menindas kalian. Tetapi Bapak yang terhormat, yang kami hormati di depan kami, demi Allah, kami memang betul adanya kami datang ke sini hanya untuk satu Bapak, yaitu kepentingan rakyat yang sampai saat ini menjerit, menderita, menangis. Tidak ada yang bisa membela masyarakat, tidak ada yang mau mendengarkan cerita masyarakat, tidak ada yang mau melihat kesengsaraan masyarakat di bawah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Kalau bukan para wakil-wakil yang ada di dalam sana, mereka seakan-akan tuli, mereka seakan-akan tidur, tidak mau mendengarkan jeritan rakyat, tidak mau melihat kesengsaraan rakyat di bawah. Sehingga kami perwakilan dari Universitas Madura turun jalan panas-panasan di bulan Ramadan ini hanya untuk menyampaikan hal itu, hanya untuk menyampaikan kepada para tikus-tikus federasi yang ada di dalam sana, yang seakan-akan mereka tuli, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kegeluhan rakyat di dalam sana. Pak, mohon maaf, demi Allah, kami aksi ini akan damai, tidak akan anarkis, tidak akan mengganggu kesejahteraan kalian. Tetapi mohon amankan kami ini menderita. Kami datang ke sini bukan untuk bagaimana mencari panggung, bukan untuk bagaimana mencari eksistensi, tapi kami betul adanya memang apa yang kami butuhkan adalah rakyat hidup, masyarakat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa Universitas Madura. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sudah kedatangan Bapak yang kami sayangi, yang kami sanjungi, bahkan kami tidak ingin meludahi beliau karena kami sebagai pejuang rakyat. Tetapi pada kenyataannya hari ini sudah jelas rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Makassar, sudah diperkosa oleh para elit politik yang punya kepentingan. Sahabat kawan-kawan sekalian, hidup semua mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Bapak Dewan, Ketua Dewan yang terhormat, perlu Anda ketahui, kami di sini turun ke jalan Bapak bukan semata-mata kami mempunyai kepentingan dari elit politik, bukan mempunyai kepentingan dari siapapun, tetapi Bapak, betul kami memang ditunggangi Bapak, demi Allah memang kami ditunggangi, tetapi Bapak, kami memang ditunggangi oleh rakyat Bapak, bukan ditunggangi oleh siapapun. Sepakat? Sepakat? Maka dari itu Bapak, mohon jangan sampai telinga Bapak yang semestinya mendengarkan cerita rakyat dan juga mata Bapak yang semestinya melihat rakyat, jangan sampai ditutup semuanya Bapak. Kami butuh Bapak, kami memilih Bapak untuk bagaimana menyampaikan, mendukung dan membela rakyat sepertinya Bapak. Tapi pada kenyataannya hari ini lagi-lagi kami bertegas bahwa rakyat Indonesia, khususnya rakyat Pamekasan, sudah diperkosa oleh para elit politik yang mempunyai kepentingan. Sepakat? Salam mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. DPR tidak paham akan hal itu. Mungkin saja karena banyak DPR yang menjadi DPR dengan adanya kekayaan bukan intelektual, betul? Hal ini perlu kita sampaikan bahwa Bapak di pasal 33 ayat 6 bahwa bumi, air, dan skala kekayaan yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan kemudian diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya apabila BBM naik dengan kondisi ekonomi buruk, apabila PPN naik dengan ekonomi yang buruk, apabila minyak goreng naik harganya dengan keadaan
ekonomi yang buruk, apakah itu bukan mencederai konstitusi? Apakah itu tidak menyakiti masyarakat? Saya pikir DPRD maupun DPR pusat sudah paham akan hal itu. Akan tetapi perlu kita pertanyakan ulang, hati nuraninya di mana? Betul? Supaya tidak hanya dikuasai oleh oligarki, betul? Baru-baru ini hanya beberapa menteri, ada menteri investor dan lainnya itu menyatakan dengan santai bahwa ada masyarakat yang sepakat presiden 3 periode. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa pemilu seharusnya ditunda dengan alasan harus Jokowi memimpin karena proyek-proyek masih belum jelas, karena masih banyak kesepakatan dengan asing yang masih belum selesai. Seharusnya alasan semacam itu malu diucapkan oleh menteri. Kemudian seharusnya DPR RI, kemudian DPRD seharusnya marah. Seharusnya marah, betul? DPRD semuanya mewakili partai politik, bukan mewakili rakyat Indonesia, betul? Yuk, mahasiswa. Baik, untuk kawan-kawan aksi yang ada di sini, coba maju 3 langkah. Cukup, jangan banyak-banyak. Kita tangan terkepal semuanya, teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat Indonesia. Baik, di sini kita sudah mendengar bahwasanya isu-isu yang sudah ada di lingkungan kita, periode yang diperpanjang 3 tahun itu, dan juga penundaan pemilu 2024 itu sudah digombar-gombarkan di lingkungan kita, di lingkungan Indonesia. Apakah teman-teman setuju dengan hal itu? Tentu saja tidak. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai agent of control sosial, kita tentu saja tidak akan membela elit-elit politik, tapi kita membela rakyat-rakyat kecil. Bapak Ibu, DPR yang ada di gedung-gedung mewah ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rezim, yang dimana ada penimbunan minyak goreng. Sekarang minyak goreng mahal, kasihan ibu-ibu kita. Hidup mahasiswa. Bahkan juga perlu teman-teman ketahui, di sini sistem demokrasi, kita tidak perlu membacakan pasal-pasal yang ada di konstitusi. Teman-teman, sebenarnya beliau sudah tahu semua tentang hal itu, bahkan mereka lebih dari kita. Tapi kenapa hal itu tidak dibaca kembali? Pada pasal 7 tentunya, pada pasal 22E ayat 1, dari kenaikan PPN 11% ini, sehingga membuat kenaikan harga bahan pokok, sehingga juga mendorong mengurangi daya beli masyarakat. Satu komando. Hidup mahasiswa. Aksi aliansi BEM Universitas Madura, Pamekasan, 11 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kenaikan harga BBM, sembako dan PPN dalam situasi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Disusul dengan isu wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu pada tahun 2024 yang dinilai sudah mencederai Undang-Undang 1945. Pasal 7, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selamanya masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
1 kali masa jabatan. Dan pasal 22E ayat 6, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Maka kami Aksi Aliansi PEM Universitas Madura menyatakan sikap menolak kebijakan yang kurang memihak kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak aparat keamanan TNI Polri yang hadir untuk mengamankan aksi ini, adik-adik mahasiswa Universitas Madura Pamekasan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih bahwa ketika kami mendengarkan dari awal sampai akhir, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, yang hari ini kedatangan adik-adik mahasiswa sungguh memberikan motivasi kepada kami di PRD Kabupaten Pamekasan untuk sama-sama berjuang membangkitkan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu adik-adik, tuntutan yang adik-adik sampaikan kepada kami, maka nanti akan kami tindak lanjuti. Dan itu 100% bisa dipertanggungjawabkan. Semua demi rakyat. Kami katakan bahwa DPRD juga tidak tuli, DPRD juga tidak bisu. Oleh karena itu, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Pamekasan, hidup rakyat Indonesia. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang saya hormati, kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Kami akan selalu bersama-sama rakyat dan kami akan selalu bersama mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih. Silakan apa yang akan diberikan kepada kami, dipersilakan. Oke. Terima kasih Bapak yang terhormat Ketua Dewan Kabupaten Pamekasan sudah memperjelas dan mempertegas. Tetapi demi Allah tukang becak juga bisa, demi Allah anak TK juga bisa, demi Allah anak SD juga bisa, kalau hanya bisa berwacana. Tetapi saya pertegas kembali Bapak, kami datang ke sini, kami betul-betul membela hak rakyat, membangunkan para Dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat, pejuang bagi rakyat yang seakan-akan tuli dan buta membisu. Kami tidak butuh wacana, tetapi butuh kejelasan dan kejelasan. Kami, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Madura, nomor 03-BMF-04-2022, lampiran perihal tuntutan kepada yang terhormat DPRD Kabupaten Pamekasan di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah dan kewajiban sehari-hari. Amin. Sehubungan dengan adanya problematika di tengah-tengah masyarakat tentang naiknya harga BBM jenis pertamax dari harga RP 9.000 sampai 12.500, keadaan ekonomi dan PPN dari 11% sampai 11%, dari 10% sampai 11%, kelangkaan dan mahal minyaknya goreng dalam keadaan ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan akibat pandemi COVID-19 dinilai telah gagal untuk menerapkan amanah Undang-Undang 1945 pasal 33
3 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 34 serta wacana 3 periode presiden dan penundaan pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa menteri kepada presidenan yang dinilai mencederai Undang-Undang 1945 pasal 7 dan pasal 22E ayat 6. Maka dengan itu kami menuntut satu, meminta DPRD Kabupaten Pamekasan untuk sama-sama menolak kenaikan harga BBM dan kenaikan BBM. 2, mendesak DPRD untuk menolak wacana 3 periode presiden dan penundaan pemilu tahun 2024. 3, menuntut DPRD Kabupaten Pamekasan melakukan upaya-upaya yang nyata dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng. 4, meminta DPRD Kabupaten Pamekasan untuk menyampaikan tuntutan ini sampai ke tingkat pusat. Demikian surat tuntutan ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.